Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Solehudin. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2C. Dan ini dosen pengampu saya, yaitu Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Sahabat sekalian yang saya hormati, hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, atau juga sering disebut hari pembalasan. Hari akhir adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani akan datangnya hari akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari akhir atau hari kiamat dapat dibagi menjadi dua. Yang kesatu adalah kiamat sugro atau sering kita sebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individual. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan. Dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sahabat sekalian, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau sering kita sebut dengan kiamat besar, yang mana kiamat kubro adalah peristiwa besar atau hancur binasanya alam semesta beserta isinya, sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Ketika terjadi kiamat kubro, segala hal musnah. Tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya hancur, termasuk bumi beserta isinya.
Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil, serta diiringi dengan hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan juga pada saat itu manusia yang ingin bertaubat tidak akan diterima taubatnya, karena pintu taubatnya sudah tertutup. Adapun dalil mengenai kiamat kubro ini sudah tergambar sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sebelum datang hari kiamat, pasti ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dan diidentifikasi. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Bahkan ilmuwan-ilmuwan membuat skema-skema yang terjadi, seperti bumi bertabrakan dengan planet-planet lain dan hantaman asteroid. Yang jelas akan ada peristiwa yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah guncangan yang dahsyat. Guncangan yang dahsyat tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam 1 tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, maka kiamat besar akan terjadi. As-Saikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.